interupsi, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Memang ketidakjelasan Golkar itu suatu hal yang biasa, karena biasa Golkar suka menelikun tengah jalan gitu. Kita lihat ketika 2004, mohon maaf, kita lihat ketika koalisi 2004, Golkar justru berada pada yang bersebelahan dengan koalisi yang sekarang sedang dibangun. Tiba-tiba, ya, pada saat itu Pak Yusuf Kala telah dipecat dari fungsionalis Golkar. Fakta dari media massa dan fakta yang berbicara bahwa sudah dipecat dari fungsionalis Golkar. Kemudian tiba-tiba ya dijadikan ketua umum dan Golkar masuk. Baik. Ya, ketika Golkar masuk itulah koalisi menjadi sesuatu yang tidak jelas lagi. Silakan Kang Ferry. Iya, saya kaget karena saya kira tadinya PKS kan harusnya bahasa santun. Saya ingin menjelaskan bahwa Yusuf Kala tidak pernah dipecat. Yusuf Kala itu mengundurkan diri dari proses konvensi. Dan partai Golkar adalah partai yang dibutuhkan. Kita komit bahwa kita akan mendukung siapapun pemenang. Karenanya kita tanpa ragu menjadi pendukung setia pemerintahan. Karena yang jangan kita lakukan adalah ketika kita menjadi pendukung pemerintah, kalau pemerintah lagi susah, kita tinggalkan, kita pura-pura jadi oposisi. Itu tidak boleh. Baik, Rama, ada Bang Fahri di belakang. Katakanlah Pak JK tidak dipecat, ya. Tapi kemudian Pak JK berhadapan dengan Golkar. Dia ikut Pak SBY menghadapi apa yang didukung oleh Golkar, yaitu Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi. Tiba-tiba kemudian yang menang ternyata Pak JK. Lalu kemudian Golkar kembali mendukung Pak JK jadi ketua umum. Masuknya Golkar di dalam koalisinya SBY JK inilah yang membuat kekacauan sebetulnya di awal. Jadi Golkar sudah punya sejarah ketidakjelasan ini. Silakan Mas Tio. Ada yang salah kaprah. Yang tahu Golkar itu adalah kami yang memiliki Golkar, bukan orang lain. Jadi, saudara sekalian, karena panggilan sejarah, Golkar itu ternyata selalu dibutuhkan oleh bangsa ini. Itu suatu hal yang kenyataan sejarah. Kenapa kemudian kita bergandeng tangan dan mengamankan Dwi Tunggal Yudhoyono Kala ini semata-mata adalah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Dan Golkar terpanggil untuk itu. Tidak ada sesuatu yang salah di sini. Tidak ada sesuatu yang salah bahwa terjadi riak-riak politik, ya itulah nyatanya. Tapi rupanya Golkar memang ditakdirkan untuk selalu menjadi pemimpin di Republik ini. Ya, tapi kalau katakan tadi mengamankan begitu, ini mengamankan Dwi Tunggal. Kalau PKS kenapa ya? Kalau ada isu yang nggak cocok, kontra sama pemerintah, tidak setia begitu dengan koalisi. Oh iya, karena sejak awal PKS itu sudah membuat satu kontrak politik dengan Pak SBY sebagai capres, bahwa PKS itu mendukung Pak SBY dalam posisi ya kita sebagai mitra yang kritis dan konstruktif. Artinya, jika Pak SBY sebagai presiden itu kemudian kebijakan-kebijakannya memang baik, maka kita akan dukung. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakannya yang tidak baik, yang merugikan rakyat, dan kemudian PKS sebagai partai koalisi tidak diajak bicara dengan cukup, maka kami akan mengkritisi, tapi tentu saja kritis sebagai seorang mitra. Ini kesannya memang ada ketidakpuasan soal koalisi pemerintahan 2004 sampai nanti berakhir 2009. Lalu sebetulnya apa maunya PKS di tahun 2009 ini? Apa maunya Pak Mahfud? Maunya PKS adalah bahwa jangan terjadi lagi di 2009 koalisi-koalisi aneh. Apa yang saya maksud dengan koalisi aneh? Ketika ada presiden dari partai yang suaranya jauh lebih kecil daripada suara partainya cawapres, karena ini akan menimbulkan kekacauan dalam manajemen. Berarti sampai kapanpun PKS tidak pernah jadi capres dong, karena suaranya nggak mungkin lebih besar dari Golkar. Bukan, saat ini ia tidak mungkin. Saat ini ia memang tidak mungkin. Tapi 2009 kita belum tahu bagaimana hasilnya. Oleh karena itulah PKS mengatakan kalau PKS mendapat 20%, maka kami akan mengajukan capres. Karena kami tidak ingin kami memimpin pemerintahan, tetapi kami punya orang-orang yang membantu, suara politiknya jauh lebih besar. Karena ini akan terus menimbulkan konflik kepentingan seperti yang terjadi sekarang. Jadi maksudnya jangan sampai nanti ada RI 1 dan RI 1,5 begitu. Dan ingat setelah Golkar bergabung dalam koalisi SBY-JK, kan ada tuntutan reshuffle kabinet sebanyak 2 kali. Itu setelah Golkar bergabung dengan SBY. Begitu Mas Tio. Jadi begini,
ada beberapa pemikiran dari Ustadz Mahfud Siddiq tadi, teman saya ini, yang saya bisa mengerti. Kami pun di Golkar kadangkala terjadi dilema-dilema, loh, kita partai terbesar, pemenang pemilu ini lah kok hanya mendapatkan posisi wakil presiden dan jatah menteri dan seterusnya. Tapi Mas Mahfud, ini untuk kepentingan bangsa yang ke depan. Saya kira Golkar nggak apa-apa secara santun ngalah dulu. Tetapi kelak suatu hari jika 2009 Golkar ditakdirkan untuk sebagai pemenang pemilu legislatif dengan angka signifikan 30%, segala sesuatunya bisa berubah dalam semalam itu. Ya. Saya ingin bertanya satu hal ya. Ketika Mas Bro mengatakan bahwa bergabungnya Golkar dalam koalisi untuk kepentingan bangsa, ini luar biasa, sesuatu yang harus kita apresiasi. Cuma sekarang masyarakat bertanya-tanya, ketika SBY Presiden dan Partai Demokrat kampanye mengklaim keberhasilan-keberhasilan, misalnya mungkin harga BBM dan segala macam. Tapi di sisi yang lain masyarakat melihat ada iklan. Bagaimana Wapres dan Partai Golkarnya mengklaim berhasil mendamaikan Aceh, Poso dan seterusnya. Akhirnya orang bingung, ini kok Presiden sama Wapresnya saling berkampanye satu dengan yang lain. Gitu. Kok dia sendiri ketawa ya kan? Apalagi rakyat begitu. Begini. Ketika kemudian ada iklan Demokrat itu, kesantunan kami mengatakan, ya udahlah biarlah. Tetapi sebenarnya kan publik harus tahu, rakyat kita sudah cukup cerdas. Ini semua karena gotong royong kita bersama-sama itu. Tak eloklah kemudian kalau Demokrat mengklaim secara sepihak ini, karena ini ada kejak renteng. Termasuk ada PKS di dalamnya begitu. Termasuk juga di dalamnya. Iya betul. Oleh karena itu hal-hal yang sah-sah saja kalau kemudian kami pun berhak untuk mengklaim bahwa pemerintahan ini telah mengadakan kemajuan-kemajuan di sela-sela memang ada. Jadi sehingga ada iklan berbalas begitu ya. Makanya ketika 2 tahun terakhir Indonesia kembali mampu berswasembada beras, ada yang bertanya ke saya, apakah PKS akan beriklan dengan swasembada beras? Karena Menteri Pertanian di PKS begitu. Saya katakan begini, tidak. PKS tidak mau ikut-ikutan saling mengklaim sehingga orang bingung ini pemerintahan satu atau banyak gitu. Kita tidak mau ikut-ikutan. Baik, kita berikan kesempatan interview lagi. Silakan. Tadi saya tertarik dengan ungkapan bahwa yang tahu Golkar adalah Bapak atau dirinya sendiri. Ada pepatah mengatakan, hati manusia seperti mulut kendi yang kecil. Tidak ada manusia yang lain bisa melihat sampai ke dalamnya, sehingga kejernihan isinya hanya dapat dilihat dari apa yang keluar. Nah, yang keluar ternyata yang kita lihat secara kasat mata waktu itu Yusuf Kala tidak berada di Golkar. Dan yang berjuang kita dengan Demokrat. Oh, di tengah jalan mengaku sepertinya yang paling berjuang begitu. Itu saja, jangan sampai terulang di 2009. Ada dari Golkar? Yusuf Kala pada tahun 2004 bukan nggak ada di Golkar, dia ada di Golkar. Cuman ini kan sekarang kita berjuang untuk rakyat banyak. Kita rakyat banyak sekarang untuk berjuang rakyat banyak. PKS yang tetapnya saat ini Ketua MPR Sidat Nur Wahid, apa yang diperbuat undang-undang? Nggak ada. Walaupun itu BBM diturunkan dengan pengumuman BBM naik, menteri-menterinya diumumkan, tapi sekarang ini begitu turun diklaim oleh Demokrat. Ini kerjanya Golkar. Golkar dicaci maki pada saat BBM turun. Betul. Baik, PKS apa yang dibuat saat ini? Saya koreksi ya. Terima kasih.